Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, ada seorang petani yang mempunyai sawah atau ladang yang tidak begitu luas. Setiap panen hasilnya kurang dari 1 nisab. Namun bila digabung dengan panen kedua, biasanya sudah mencapai 1 nisab. Untuk meringankan beban agar tidak terlalu berat, ia mengeluarkan zakat dari hasil setiap kali panen atau ditakjil. Pertanyaan: cukupkah mengeluarkan zakat dengan cara di atas? B. Bila tidak cukup, adakah qaul walau dari madhab lain yang mengatakan cukup? Jadi ada orang yang punya sawahnya tidak begitu luas. Setiap kali panen itu hasilnya tidak mencapai 1 nisab. Tapi kalau digabung dengan panen yang kedua, itu ada 1 nisab. Tapi seorang petani ini untuk meringankan mengeluarkan zakat, akhirnya zakatnya ditakjil, dikeluarkan setiap kali panen. Setiap kali panen keluarkan zakatnya ditakjil. Nah, kalau dengan cara seperti itu, zakatnya cukup enggak? Sah apa tidak? Kalau tidak cukup, apakah ada qaul yang mengatakan cukup meskipun madhab lain? Jawab, zakatnya tidak cukup. Jadi ditakjil tidak cukup kalau sebelum 1 nisab. 2. Ada qaul yang lain yang mengatakan cukup. Ini menurut qaulnya Imam Hanafi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Iyadatut Thalibin juz 2 halaman 185. Terus kitab Al-Fiqhul Islam juz 2 halaman 802. 2. Kitab Madzhabul Arba'ah juz 1 halaman 616. Yang ketiga, kitab Ismitul Ain halaman 47 sampai 48. Pertanyaan yang kedua, seorang menyewa tanah, kemudian tanah itu disewakan lagi demi untuk mendapatkan keuntungan. Namun sebelum disewakan, tanah itu ditanami dan hasilnya mencapai batas 1 nisab dan telah cukup 1 tahun. Pertanyaan: apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil buminya atau zakat tijarahnya? Jadi ada orang menyewakan tanah, orang menyewa tanah terus ditanami. Sudah batas 1 tahun tanah itu dan hasilnya itu ada 1 nisab. Setelah itu disewakan lagi pada orang lain. Nah, itu nanti sewakan tujuannya supaya mendapatkan hasil dari penyewaan tersebut. Nah, itu nanti yang dizakati hasil panennya atau tijarahnya. Nah, tijarah yaitu menyewakan tadi yang mendapatkan hasil. Jawab, wajib mengeluarkan zakat kedua-duanya. Dalam kurung zakat hasil bumi
dan zakat tijarahnya. Catatan, kewajiban mengeluarkan zakat dagang tersebut apabila hasil sewa tanah yang mencapai 1 nisab seandainya disewakan. Keterangan ini diambilkan dari 1 Kitab Jamal juz 2 halaman 264 sampai 265. Yang kedua, Kitab Hamis I'anatul Thalibin juz 2 halaman 163. Yang ketiga, Kitab Raudhatul Thalibin juz 2 halaman 177. Soal yang nomor 3. Sudah marak di kalangan masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri, mereka menunjuk beberapa orang sebagai panitia, pengumpul, dan sekaligus pembagi zakat. Hal ini bisa dilihat di musola, masjid, sekolahan, dan tempat lain. Bahkan tidak jarang panitia tersebut mengambil bagian dari zakat yang telah terkumpul. Pertanyaan, apakah status panitia di atas? B. Bagaimana hukum panitia mengambil bagian dari zakat yang telah terkumpul? C. Sahkah memberikan zakat pada panitia sementara orang yang berzakat atau muzaki akan menerima dari zakat yang telah terkumpul? Jawab. Pertanyaan, jawab. Jawab yang pertama, orang status panitia tersebut adalah amil apabila diangkat oleh imam atau penggantinya. Apabila tidak, maka statusnya adalah sukarelawan. Jadi panitia-panitia yang ada di masjid, di musola, sekolahan itu namanya amil apabila yang mendirikan, yang mengangkat adalah imam, dalam hal ini pemerintah atau penggantinya. Kalau tidak diangkat dari imam, itu namanya sukarelawan. Bahasa Arabnya adalah mutabarik. Terus hukum panitia mengambil zakat yang telah terkumpul, ya, apabila statusnya sebagai amil dan tidak dibayar oleh imam, maka boleh. Apabila statusnya sebagai sukarelawan, sukarelawan atau seperti panitia yang tidak diangkat dari pemerintah, maka tidak boleh secara mutlak. Jadi panitia itu tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, sahkah memberikan zakat pada panitia sementara orang yang berzakat atau muzaki akan menerima dari zakat yang telah terkumpul? Hukumnya sah apabila yang menerima adalah amil yang resmi dari pemerintah yang mengangkat. Keterangan ini diambilkan dari Kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 182, 188, 190 dan 195. Yang kedua, Kitab Mauhibatul Dzil Fadli juz 4 halaman 120. Yang ketiga, Kitab Al-Jamal ala Syarh Manhaj juz 4 halaman 98. Yang keempat, Kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 386. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah wawasan kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.